Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, guru-guru mulia kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus terkhusus salam ta'zim teristimewa selalu kita sampaikan kepada guru mulia kita, murabbi kita bersama, Habiban al-Mahbub ad-da'i ilallah, murabbi kita bersama biqauli wa fi'li, Habiban al-Mahbub al-Habib Hasan ibn Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Sakaf. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajat dunia akhirat beliau. Allah jaga beliau dari segala macam fitnah dunia, fitnah akhirat. Allah jaga beliau semua dari segala macam wabah penyakit apapun itu. Allah wafatkan beliau dan seluruh keluarga besar beliau dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Aqil Al-Attas, guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Muhyiddin, Al-Ustadz Imam Wahyudi, para asatidz yang lain yang kita mohon juga kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh guru mulia kita, memang ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Inni akhwafu alaikum minad dajjal. Kata baginda Rasul, saya takut nih kepada kalian nanti di akhir zaman, yang saya lebih takutkan daripada Dajjal. Man huwa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah dia yang engkau lebih takutkan daripada Dajjal? Ulama su, ulama yang kagak benar imanuhum fi amflofihim. Ada amflop urusan lancar, ada amflop urusan manfus. Ini sudah diprediksi hadirin yang dimuliakan oleh Allah 14 abad yang lalu. Rasulullah takut, makanya kita duduk di datang hadir kepada guru-guru kita, bil khusus dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kita duduk benar udah. Sebab apa yang kita lakukan ini nih, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, nyak kita, engkong kita, babe kita, siapapun yang udah meninggal, ngelihat kita nih aktivitas kita begini, ngelihat mereka di alam barzakh, di alam kuburnya, ngelihat mereka ya. Dalam satu riwayat sahabat Abdullah bin Rawaha, ini sahabatan dengan Abu Darda ya, Abu Darda nih bukan Abu Janda. Abu Darda radhiyallahu ta'ala wa arda, ketika Abdullah bin Rawaha ini misanan sepupuan dengan Abu Darda, sebab Abdullah bin Rawaha inilah sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala wa arda masuk ke dalam agama Islam. Nah, sahabat Abu Darda ini merasa dia ini punya hutang budi dengan sahabat Abdullah bin Rawaha. Singkat cerita, ini Abdullah bin Rawaha meninggal duluan. Akhirnya setiap habis sholat, Abu Darda ini selalu mendoakan sahabatnya, misanannya, sepupunya Abdullah bin Rawaha. Apa yang didoakan oleh Abu Darda untuk Abdullah bin Rawaha? Allahumma inni a'udzubika an akhdha baina ibni khali Abdullah bin Rawaha. Kata Abu Darda ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam perbuatan yang dapat membuat sakit hati, yang dapat menyakiti hati saudara saya Abdullah bin Rawaha. Doa ini yang selalu dibaca hadirin oleh Abu Darda selepas sholatnya. Bininya, bini tua atau bini muda tadi? Oh, bini mudanya dengar, yang bernama Ummu Darda. Mudarda dengar dibilang, ya Abu Darda, iya, kenapa kok engkau setiap selesai sholat saya dengar selalu mendoakan itu? Emangnya orang yang udah meninggal bisa dengar? Emangnya orang yang udah meninggal masih ada ta'alluq hubungan sama kita, sama orang yang masih hidup? Apa kata Abu Darda? Wahai istriku, demi Allah saya pernah mendengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'dzul amwat, janganlah kalian pernah menyakiti al amwat, orang-orang yang telah mati. Para sahabat bertanya,
Bagaimana ya Rasulullah menyakiti orang-orang yang telah meninggal, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal? Apa kata baginda Rasul? Dengan kalian berbuat maksiat, berbuat keji, itu akan menyakiti hati mereka di alam kuburnya. Karena amal ibadah kita itu dilaporin ama nyak kita, ama babe kita, ama engkong kita, ama nenek kita yang udah meninggal. Laporan-laporan amal buruk itu wal'iyadzubillah akan membuat mereka sakit hati, akan mereka membuat kecewa, membuat mereka itu nangis di alam kuburnya. Tetapi sebaliknya kata Nabi kita Muhammad SAW, buatlah mereka bahagia. Wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah cara membuat mereka itu bahagia? Dengan kalian banyak beribadah kepada Allah, isi hari-hari kalian dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir duduk majelis taklim bersama ulama-ulama. Ini akan membanggakan, membuat hati orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sudah meninggal menjadi bahagia di alam kuburnya. Amin ya rabbal. Tuh. Kata anaknya Abdullah bin Rawaha ini, dengar anaknya nih, dengar, yang bernama Rawaha bin Abdullah bin Rawaha. Anaknya bilang, wahai encing, ya, kalau kita bilang paman encing lah, sama Abu Darda ini, benar tuh apa yang disampaikan sama encing tadi, sama paman tadi, bahwasanya seluruh amal ibadah kita itu sampai dilaporin sama ahli kubur. Saya semenjak ayah saya meninggal, Abdullah bin Rawah radhiyallahu ta'ala wa ardhah, beliau meninggal dunia, apabila saya berbuat amal kebaikan, maka ayah saya ini hadir dalam mimpi saya. Assalamualaikum ya ibni, jazakallah ya ibni. Assalamualaikum wahai anakku, ada salam dari Binjai. Nggak boleh ngeliat pohon pisang dikit ya, ada salam dari Binjai, wahai anakku, jazakallah khair, terima kasih banyak engkau telah berbuat amal baik, baca sholawat, hadir istiqomah malam Rabu, malam Senin, malam Selasa, malam Minggu bersama guru mulia Habibana Hasan. Qad syarraftani baina ahlil kubur, demi Allah engkau telah memuliakanku di antara ahli-ahli kubur. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau kita begini nih, orang tua kita, guru-guru kita, ya, nyak kita, engkong kita dapat laporannya enak-enak. Ya Allah, cucu gue tuh lagi baca salawat, baca burdah, cucu gue lagi baca maulid simtudrar, cucu gue lagi berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya kata putranya nih, kalau saya naudzubillah berbuat maksiat, berbuat yang enggak enak, yang enggak baik, maka malamnya saya langsung mimpi berjumpa dengan ayah saya. Ayah saya sembali gigit jarinya, wa ya waili qad akhzaita baina ahlil kubur. Wahai anakku, ya Allah, celaka, sungguh sangat celaka engkau. Bahasa kita bilang kurang ajar loh. Ya, engkau telah memalukan diriku di hadapan ahli kubur. Dengan engkau berbuat maksiat, saya malu di dalam kubur, dilaporin amal ibadah-ibadah yang jelek. Kemarin lu buka VPN, ketahuan. Tuh kelinci jalannya kencang banget lagi. Lu berbuat maksiat, gua dilaporin nih. Dilaporin yang gak enak di depan para ahli kubur, ya Allah. Makanya kita ini yang membuat kita semakin rajin. Ini yang membuat kita semakin semangat untuk hadir ke majelis taklim. Tapi jangan lupa, berkali-kali guru-guru kita sampaikan, cari guru yang bersanad, yang bernasab sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan membuat mereka bahagia. Ini akan mereka membuat bangga. Bangga mereka. Kita duduk begini dipertontonin tuh sama orang-orang tua kita, bangga mereka. Apabila kita hadir duduk bersama dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan zaman sekarang. Hati-hati. Pokoknya berkali-kali saya sampaikan, dari guru mulia kita menyampaikan, walaupun siapa, walaupun dia mau ngaku tadi, ya mau ngaku siapa juga, mau ngaku sorbannya kayak Batman sampai nyelengser ke bawah misalkan, jenggotnya sampai, wah. Tapi kalau dia sudah berani masalah akidah, sudah menyenggol-nyenggol masalah akidah, maka tidak wajib
bagi kita untuk mengikuti, bahkan wajib kita untuk meninggalkannya. Shallu ala Muhammad. Pegang teguh. Rasulullah bilang memang pegang teguh nih, pegang teguh Al-Quran dan itrati, keluarga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Jangan sampai kita tinggalkan mereka. Takut-takut nanti Rasulullah meninggalkan kita. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala istiqamatik. Angkat tangannya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi salam